Jangan lanjut. Mario pada siang hari ini. Ya, yang pertama kami sangat menghargai ya apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim. Ya, kaitannya memang ada berbagai perbedaan pendapat ya dari kami, khususnya terkait dengan masalah perencanaan ya, masalah perencanaan. Bahwa kami tetap memiliki pemikiran bahwa perencanaan itu karena ini sangat berat pidananya ya, ancaman pidananya 12 tahun itu harus clear ya, membedakan mana memang rencana karena kalau misalnya kita lihat dalam perkara ini perencanaannya itu kan haruslah sesuai, kalau pandangan kami ya, sesuai dengan kejadiannya. Nah, tapi ternyata majelis memiliki pandangan yang lain, cuman kami tetap menghargai dan kami akan pikir-pikir terhadap itu. Nah, kalau untuk kaitannya dengan restitusi, kami sangat bersyukur paling tidak ada satu hal atau beberapa hal yang sejalan dengan pembelaan kami, ya, di mana majelis hakim tidak membebankan pidana tambahan, pidana kurungan ataupun penjara, ya karena memang hal tersebut tidak dimungkinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, ya. Kemudian juga kaitannya dengan restitusi yang sangat besar yang diberikan oleh LPSK, itu kami juga sangat senang sekali kalau majelis juga memiliki pandangan yang sama, ya, karena angka yang sebelumnya 120 miliar itu saya rasa itu angka yang sangat fantastis, yang di luar juga dengan kebiasaan maupun juga hukum yang berlaku ya. Saya nggak tahu apa yang mendorong sehingga LPSK bisa mengeluarkan angka tersebut, cuman kami sangat bersyukur kalau majelis sekarang sudah menyatakan bahwa angka tersebut tidak bisa dipergunakan ya, sehingga perhitungan yang diberikan oleh LPSK juga ditolak, dan kami berharap nanti ke depannya kita semua ya, siapapun itu, lembaga negara maupun penegak hukum bisa lebih menghormati hukum ya. LPSK dalam melakukan perhitungannya lebih bertanggung jawab lah, karena ini juga menyangkut keadilan seperti yang saya sampaikan di awal. Ini bukan hanya keadilan untuk korban yang kami doakan selalu untuk cepat sembuh, tapi juga keadilan bagi pelaku yang akan menghadapi hukuman itu. Penegasan saja berarti intinya apakah posisinya akan banding atau tidak? Ya, karena memang ada hal-hal yang masih saya sampaikan tadi, kami tidak sependapat ya. Dalam 7 hari ini kami akan berkonsultasi terus dengan Mario terutama dan keluarganya, apakah akan menyikapinya dengan banding ya, dengan perbedaan pendapat itu. Berarti masih pikir-pikir ya? Masih pikir-pikir. Angka 25,1 itu mampu tidak sebetulnya dengan membayar itu kalau dari Mario sendiri? Ya, yang pertama sebagaimana kita ketahui bahwa Mario sekarang tidak bekerja ya, dan tidak memiliki aset. Ada satu aset tadi yang memang akan dirampas, Rubicon mungkin. Selebihnya saya rasa tidak ada ya. Saya rasa tidak ada, dan juga tidak ada pihak ketiga yang dibebankan. Itu juga sebenarnya sudah sesuai dengan hukum ya. Jadi ada dua hal di sini, ada yang kami yakini dan juga keyakinan kami pun seharusnya juga tidak jauh-jauh dari hukum yang berlaku ya. Dan ternyata banyak hal tadi yang sudah diakomodir dalam putusan ini, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Tanggapannya Bang, kalau restitusi ini kan akan mengikuti Mario sampai dia bisa bayar, gimana? Ya, pada intinya kalau misalnya ini dilanjutkan, tadi majelis juga bilang ya, kalau misalnya masih ada hak-hak dari korban untuk memulihkan itu, ya silakan aja. Cuman dari sisi kami, andainya pun nanti ini akan banding, ya apakah jaksa maupun tim penasihat hukum, maka ini akan menjadi kosong-kosong lagi ya, kosong lagi, baik itu masalah pidana yang sudah dijatuhkan maupun restitusi yang sudah diputuskan. Ya, artinya mungkin nanti di tahap-tahap berikutnya, di banding maupun di kasasi, akan ada putusan yang sama, berbeda, lebih ringan, lebih berat, ya kita tunggu aja di situ. Disampaikan oleh Mario ini bukan milik dia ya, kalau misalnya sampai dengan itu harus dijual, apakah itu sesuai dengan hukum yang berlaku, ya tentunya nanti akan harus ada pengujian lain sampai dengan putusan ini nanti berkekuatan hukum tetap. Sampai tidak ada aspek meringankan, tadi tidak dikabulkan permohonan dari teman-teman di pleidoy ataupun juga di duplik, aspek meringankan masalah usianya yang masih muda, masih berpotensi untuk berubah, itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi itu juga akan masuk dalam nota banding nanti? Artinya untuk masuk dalam nota banding atau enggak, itu akan mengikuti nanti sikap kita ya, apakah banding atau tidak. Tapi yang pertama kami sampaikan itu adalah satu bagian yang tidak sesuai ya dengan apa yang kami sampaikan. Karena sebesar apapun ya,
perbuatan yang dilakukan oleh Mario itu tidak bisa menghilangkan fakta bahwa dia memang masih muda. Ya, dan masalah usia itu selalu dalam beberapa putusan yang sudah kita lewati atau kita dengar bersama itu selalu menjadi alasan yang meringankan, ya, alasan yang meringankan. Tapi kalau misalnya di sini pun ternyata tidak dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan, ya saya hanya menyikapi itu sebagai perbedaan pendapat kami dengan majelis, ya, pada saat ini, dan kami harap nanti apabila nanti kami banding itu akan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. Karena itu memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi, ya, sudah tidak dipungkiri lagi. Termasuk Mario yang berterus terang, baik itu dalam sikap di BAP dia disampaikan semua terbuka apa yang terjadi, ya, sampai detil-detil perkataannya yang pada saatnya dalam persidangan ini pun semua perkataan yang disampaikan itu yang menjadi dasar bagaimana pasal 355 perencanaan yang penganiayaan berat yang berencana itu bisa terbukti. Artinya kalau misalnya itu tidak, karena kan omongan-omongan itu kan hanya mereka yang tahu, ya, tapi mereka, Mario, saksi-saksi Shane semuanya menyampaikan apa adanya. Jadi keterbukaan, jujuran juga saya rasa harus dinilai dengan, atau paling tidak dipertimbangkan lah sebagai suatu hal yang kooperatif, dan itu saya yakini sudah terjadi dalam kasus ini. Respon Mario tadi saat didengar putusannya tadi sama dengan tuntutan jaksa tadi ke teman-teman penasihat hukum? Ya, kami memang sudah diantisipasi lah, sudah diantisipasi bahwa yang terberat pun sudah saya sampaikan, kamu harus siap, ya, menghadapi ini semua, bahwa tidak akhir dari segalanya, ya, karena dia memang masih ada proses hukum, yaitu masih ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dan kami tekankan kembali bahwa keadilan itu bukan hanya milik korban, tapi keadilan itu juga sedang kami cari sebagai penasihat hukum dan sebagai terdakwa di dalam perkara ini juga. Mudah-mudahan apa yang sudah terjadi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, sehingga nanti juga di kasus-kasus berikutnya penegakan hukum dapat dilakukan tanpa melanggar hukum itu sendiri. Karena kami awalnya sangat khawatir sekali, ya, sangat khawatir sekali bahwa ada sebuah putusan nanti, ya, yang hanya berdimensi pembalasan, hanya berdimensi balas dendam, ya. Tapi saya bisa melihat bahwa dalam putusan ini pun ternyata aspek-aspek hukum itu dijunjung tinggi oleh majelis, ya, terutama masalah restitusi. Karena penggantian kurungan, ya, menjadi 7 tahun dengan sebagaimana diminta jaksa itu sudah, menurut kami, ya, paling tidak, ya, sudah dilakukan di luar dari jalur hukum yang ada. Dan itu sangat kami apresiasi.